agama diciptakan sendiri, dikerjakan sendiri, tapi nanti tuntutannya minta kepada Tuhan. Ini loh, kan yang membuat rusak hati dan pikiran kita kan gara-gara itu. Karena apa? Ya karena sejak kecil kita sudah mulai disuguhi ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kalau melakukan ini akan mendapatkan pahala, dan besok setelah mati kamu akan mendapatkan ini. Mulai kecil sudah dijajeli dengan dogma seperti itu. Marilah kita berkaca pada ciptaan yang lain, ya, bahwa manusia itu dengan ego yang sangat tinggi, dengan kesombongannya yang sangat luar biasa, sehingga kita itu manusia yang berpikir, yang punya pikiran, yang mempunyai akal, tapi ternyata kita masih kalah dengan hewan. Kok bisa begitu, gimana? Contohnya, ayam. Di saat pagi hari, yang jantan berkokok, yang betina petok-petok, itu adalah tanda kebahagiaan, dan dia menerima sebagai ciptaan menjadi ayam. Dan ayam setelah bangun tidur, dia tidak pernah sibuk dengan Tuhannya, tapi ayam sibuk untuk mencari kebutuhan hidup untuk hari ini, saat ini, dan di sini. Dia tidak pernah memikirkan untuk hari esok, di mana, dan harus apa. Inilah bedanya dengan manusia. Lah kita yang hidup di hari ini, di sini, dan saat ini, yang kita pikirkan besok dan nanti. Nanti pun yang diangan-angan setelah mati. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menerima bahwa kita itu manusia yang punya akal, yang punya pikiran. Tapi angan-angan kita yang terlalu tinggi, lambungan angan-angan itu, sehingga kita itu terlena dengan otak dan pikiran kita sendiri. Makanya dalam ajaran Kapitayan, gembirakan hatimu, terima apa yang ada dalam dirimu untuk hari ini, saat ini, dan di sini. Maka kalau bisa manusia itu jangan pernah memikirkan besok. Yang kita pikirkan ya hari ini, saat ini, dan di sini. Supaya apa? Supaya kita itu bahagia. Supaya kita itu percaya diri dan kita menerima ciptaan Tuhan sebagai manusia. Tapi kebanyakan manusia kan tidak. Agama diciptakan sendiri, dikerjakan sendiri, tapi nanti tuntutannya minta kepada Tuhan. Ini loh, kan yang membuat rusak hati dan pikiran kita kan gara-gara itu. Karena apa? Ya karena sejak kecil kita sudah mulai disuguhi ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kalau melakukan ini akan mendapatkan pahala, dan besok setelah mati kamu akan mendapatkan ini. Mulai kecil sudah dijajeli dengan dogma seperti itu. Maka kita terlena akhirnya. Makanya walaupun kita itu orang Jawa, banyak sekali para kasepuan yang sudah mengajarkan tentang tatanan dan Kapitayan Jawa.
Kok hidup kita itu masih morat-marit, hidup kita nggak tertata, pikiran kita masih kotor, hati kita nggak senang. Sering kali saya sampaikan, itulah tandanya kalau orang itu masih berselingkuh dengan Tuhan. Makanya sekarang jangan pernah berselingkuh dengan Tuhan. Artinya gimana? Karena Tuhan yang sulit dingejawantahkan, walaupun Tuhan itu sudah bertajali bersama kita. Walaupun Tuhan itu adalah sudah menjadi satu dengan kita. Tapi kita itu kadang-kadang masih mencari Tuhan yang di sana. Tuhan yang model begini. Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Apalagi kalau orang itu sudah mengenali Tuhan yang jahat itu. Akhirnya hidupnya malah nggak bisa senang, malah takut. Karena begini loh, orang Jawa itu ya percaya kalau Tuhan itu Rahman Rahim. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kenapa hati dan otak kita masih kedogma bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu lalu menyiarkan bahwa Tuhan itu tukang ngancam orang. Dikala kamu baik akan dimasukkan surga, dikala kamu jelek akan dimasukkan neraka. Berarti kan salah kalau Tuhan itu mempunyai sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Kalau kalian semua dan sedulur-sedulur masih percaya dengan itu, lah itulah tandanya orang-orang yang masih berselingkuh dengan Tuhan. Kita itu menyana Tuhan itu jahat. Lah kita lupa. Kita ada itu hasil kasih dan sayang. Itulah Tuhan. Seandainya nggak ada kasih dan sayang, kita itu nggak ada. Jadi kalau begitu nggak salah kalau Tuhan itu sudah bersama kita, dan bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Karena kita ada ternyata hasil dari kasih dan sayang. Kita tunduk sama Tuhan yang dianggap itu, kita taat pada Tuhan yang selama ini didogmakan itu, tapi kita kadang-kadang tidak pernah taat, tidak pernah tunduk, bahkan tidak pernah menghormati bapak ibu kita yang sebenarnya dari hasil kasih sayang mereka lah kita itu ada. Itulah. Nah itulah tandanya orang kalau sudah berselingkuh dengan Tuhan. Maka dengan wawasan, dengan pencerahan seperti ini, mari kita berpikir. Kita jangan pernah mempunyai penyana jelek, buruk sangka pada Tuhan. Ikhlaslah bahwa kita ada itu sebenarnya hanya untuk penyempurnaan alam ini. Bukan kita dituntut untuk ibadah, bukan kita dituntut untuk sholat dan lain sebagainya. Karena ibadah dan sholat itu adalah tanda nikmat kita, atau menikmati hidup yang sudah nikmat ini, yang semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Maka kenikmatan itu kita aplikasikan atau kita lakukan yang namanya sembahyang, yang namanya semedi, yang namanya ritual dan lain sebagainya. Makanya mari kita aglar pandam muncar. Kalau kita sudah aglar pandam muncar, apa tadi syairnya? Akhirnya ong. Ya. Kalau sudah ong, ya itulah Tuhan. Karena Tuhan itu sulit dibayangkan. Tuhan datang kino yang ngopo. Maka kalau kita membicarakan tentang ong, artinya bulat. Maka kalau bulat, coba nanti mengambil pulpen atau petelot ya, kita menggambar bulat dari titik awal sampai nyambung ke titik awal lagi. Nanti dicari mana batas titik tadi kalau bulat. Apakah kita menemukan?
dan di dalamnya titik bulat dinamakan kosong kan? Maka orang Jawa mempunyai pedoman bahwa Tuhan niku ono tapi ora ono, ora ono tapi ono. Ya itulah yang dimaksud di dalamnya adalah bulatan, lingkaran bulat itu. Tapi kalau kita menggambar garisan yang ada sudutnya dengan kotak-kotak, akhirnya kita bisa tandai bahwa oh ini di pojok sini, berhentinya ini di pojok sini. Nah sekarang tinggal kita mau bertuhan yang bulat itu atau Tuhan yang bentuk kotak-kotak. Karena selama ini kita didogma dengan Tuhan yang bentuk kotak-kotak. Itu masalahnya. Nah padahal kita sebelum ada Tuhan yang kotak-kotak, kita sudah diajarkan Tuhan yang berbentuk bulat, ya artinya ong itu. Nah, betapa di samping indah, makna dari syair tadi kan luar biasa. Berarti walaupun dalang, walaupun nggak bisa dalil, nggak bisa membaca kitab, tapi setiap mau pentas, dan pentas itu setelah perjalanan hidup yang melalui beberapa rintangan. Maka di dalam suluk yang syairnya miat langening kalangian, artinya apakah itu setelah perang gagal atau setelah satrio mau menuju ke suatu tempat yang diutus oleh raja itu tadi, di dalamnya ada penghalang, dan setelah perang gagal atau banyaknya penghalang baru suluk itu dibacakan, supaya kita itu ingat bahwa hidup di dunia itu sebenarnya penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Karena apa? Ya karena untuk mencari ong itu, atau kebutuhan, atau sibuknya orang mencari Tuhan.